Itu bahasa media saat kadang-kadang sesuatu kekeliruan itu yang di-blow up sebagai wajahnya. Kalau kita lihat bahwa jumlah Islam radikal itu di bawah 0,02% populasi muslimin sedunia, tapi dianggap wajahnya yang itu. Jadi itu. Islamofobia gitu gara-gara hal itu. Padahal dari 2,2 miliar itu pelakunya tuh nggak ada sampai berapa ratus ribu. Bahkan kalau bicara tentang terorisme, ya kelompok-kelompok radikal itu kan ada. Dan radikalisme itu bukan cuma dimonopoli oleh Islam. Dalam semua agama itu selalu memunculkan potensi orang-orang radikal, orang-orang Hindu yang membantai saudara-saudara kita di tapi kita nggak katakan Hindu radikal. Orang-orang Nasrani, orang Kristen yang melakukan pembantaian, kita nggak katakan mereka itu sebagai Kristen radikal. Tapi begitu ada segelintir orang Islam yang melakukan tindak terorisme, tindak radikalisme yang tertuduh agama kita. Padahal di banyak belahan bumi ini umat Islam menjadi korban terorisme. Kita berada di jalan Allah, tapi banyak saudaramu yang nggak suka gitu. Ya sudah pasti di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan bahkan dalam falsafah kehidupan menunjukkan akan ada selalu yang tidak suka dengan kita. Cuma kita kan diajari agar tidak terlalu risau dengan ketidaksukaan manusia. Selama ridha Allah yang kita tuju. Bukan masalah orang suka atau tidak suka, like atau dislike, tapi siapa yang like dan siapa yang dislike. Ketika kita taat, maka yang suka adalah orang-orang baik. Ya kan? Ketika kita berbuat amal soleh kebaikan, yang suka adalah orang-orang baik. Yang tidak suka lazimnya adalah orang-orang jahat. Ya kan gitu. Ketika kita berbuat jahat, kita menjadi orang jahat, yang biasanya suka adalah penjahat juga. Yang nggak suka orang-orang baik. Ya memang nggak bisa menyatukan semua itu nggak. Nabi SAW itu kurang baik bagaimana, Mas? Ada nggak yang suka sama beliau? Banyak juga. Banyak yang menuduh beliau pedofil lah, menuduh beliau suka perang lah. Tapi memang seperti itu. Jangankan Nabi Muhammad, semulia apapun tetap makhluk. Allah Rabbul Alamin saja ada yang nggak suka loh. Iya, benar. Dan Allah itu bukan berarti Allah tidak kuasa menghilangkan yang tidak suka. Bisa saja Allah buat aturan. Sedikit nggak suka sama Allah langsung dikutuk jadi apa gitu ya. Nggak suka langsung mati gitu. Langsung mati bisa aja. Tapi kenapa Allah tidak buat seperti itu? Ya sebagai pelajaran bahwa jangankan kalian itu siapa gitu. Sampai kemudian harus orang semua suka, semua harus senang. Konteksnya begitu sebenarnya nasihat. Tapi kemudian dijadikan alasan kita tuh mustahil bisa bersatu ya, karena memang umat Islam tuh ada yang sesat, ada yang ini, ada yang ya kayak obrolan kita ini, Ustaz, pasti ada juga yang nggak suka. Ya pasti, Mas. Maksudnya kan kita memahamkan bahwa ya lebih wide kita ngelihat sesuatu kan. Dari apa yang antum bilang tadi, bahwa sebenarnya kita ada yang bilang pemahaman bahwa semua bid'ah itu dosa, kan masih banyak yang bilang gitu kan, Ustaz. Iya, betul. Bahwa tapi secara nggak langsung ketika punya pemahaman itu menjalankan bid'ah juga sebenarnya kan, kayak tadi bilang bahwa yang masuk surga itu adalah Islam yang pengajiannya ini yang mulia gitu menurut dia. Kan dia di zaman Nabi nggak ada itu kan? Ya, ungkapan itu pun bid'ah berarti kan? Bahkan ada ungkapan langsung direct, Mas, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan apa? Sunnah itu mempersatukan, bid'ah itu memecah belah. Jadi orang itu kalau ngikuti Islam pasti gemar bersatu. Kalau suka berpecah belah, suka berantem, itu pelaku bid'ah. Nah, mereka kadang menuduh ke kita, bersatu itu ada sunnah. Makanya ahlu bid'ah itu suka berantem karena mereka di atas kebid'ahan. Malah kebalik, justru kadang pihak-pihak yang kita tuduh sebagai pelaku bid'ah, mereka yang menginginkan persatuan umat. Justru kita yang terkadang, kita nggak sedang membicarakan siapapun, kalau ada yang kesendiri yang mohon dimaafkan. Justru kita yang kadang, ayo hidupkan sunnah, kita kan ini. Justru kita menjadi pihak yang paling suka ngerecokin pihak yang lain, suka paling banyak berantem, suka paling berselisih. Berarti ini kan nasihat ini apa? Senjata tuan makan senjata. Senjata makan pembantunya tuan. Kan gitu, Mas ya. Kalau Anda paham kalimat itu, harusnya introspeksi. Iya ya, ini saudara kita, mereka pengennya bersatu di bawah Islam, bersatu di bawah syariat, sesama Qur'annya sama. Kita ini kok nggak bisa. Kita selalu ada saja alasan kita untuk berselisih. Harus beda. Ya kan, kalau bukan karena alasan ini, alasan itu, alasan ini. Bahkan kadang beda radio sudah kita berantem. Ya kan, beda pengajian kita nggak teguran. Kadang kita beda masalah-masalah yang sebenarnya itu khilafiyah. Wah, langsung kita. Perkara furu. Berarti jangan-jangan kita pelaku bid'ah. Kaum Khawarij itu, Mas Ari, kaum Khawarij itu kan kalau mereka jelas disepakati sebagai ahlu bid'ah. Ulama tidak ada perbedaan pendapat mengatakan kelompok takfir yang mereka suka mengkafirkan umat Islam, yang suka menumpahkan darah, itu Khawarij, itu pelaku bid'ah. Tapi faktanya kalau kita lihat ibadah mereka nggak ada yang bid'ah. Mereka itu ahli Quran, ahli sujud, ahli puasa, ahli ibadah. Mereka nggak ada bikin acara-acara bid'ah.
Kebidaahan mereka apa? Satu-satunya ketika mereka berpecah belah memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Itu malah kebidaahan. Itu bid'ah. Itulah bid'ah. Nah, hari ini kadang bid'ah dialamatkan kepada satu amalan-amalan yang dianggap lemah dalilnya, seperti sholawatan atau apa. Ini ahlu bid'ah, maulid bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Ini namanya senjata yang tembak sembarang tembak gitu. Nggak menerima untuk duduk bareng. Ibaratnya kayak semacam, kenapa sih kamu ngelakuin ini? Dasarnya apa? Kan bisa begitu ya, ngobrol gitu secara ilmiah yang mungkin akan mengedukasi masyarakat yang menonton. Kan begitu. Yang malah justru kalau saya makanya juga bingung ketika ada pengajian yang isinya ngomongin pengajian lain. Pengajian yang isinya sepertinya mengkritik pendapat yang berbeda begitu. Padahal kalau menurut pendapat saya, dari survei mengatakan hanya 35% umat Islam di Indonesia yang sholat 5 waktu. Ini kan miris. Sebenarnya PR-nya di situ aja. Ayo kita ajak semuanya suka dengan Islam, semua suka dengan bersyahadat. Kemudian ketika masih banyak proses kekeliruan bisa sambil mengoreksi. Saya koreksi Mas Ari, ya, supaya nggak dianggap ini menggampangkan masalah. Kan masalah kita itu bukan cuma masalah orang nggak sholat, kesesatan juga harus diingatkan. Nah, saya luruskan Mas. Jadi tidak ada yang salah dengan saling mengkoreksi, karena mengoreksi kesalahan siapapun itu adalah cara kita menjaga kemurnian agama. Tapi tolong bedakan mana mengoreksi, mana nyinyir, mana yang merasa paling benar. Karena itu harus dibedakan. Mana mempermalukan di depan umum. Sehingga kita akan bisa membedakan mana area-area yang itu domainnya domain umaro, domain majelis ulama, mana domain pribadi. Awam, ya contoh misalnya masalah pengkafiran. Kadang kan kelompok ini ustadz ini menganggap kelompok itu sesat, kelompok itu ahlu bid'ah, tapi itu dikeluarkan tidak oleh lembaga resmi. Akhirnya ustadz ini nggak terima, menyesatkan juga. Kita akhirnya saling lempar tuduhan kesesatan tidak lewat sesuatu yang jalur yang seharusnya. Karena di masa Islam dahulu Mas, kalau satu kelompok itu mau divonis sesat, nggak bisa tiba-tiba Syahrin Thorik dia amatin, dia teliti, dia liatin, kemudian nggak suka sesat langsung turun fatwa. Enggak, mereka akan kumpul dalam sebuah majelis, dikaji, diteliti, di interview, dipanggil itu saksi-saksi itu, betul nggak kamu begini, betul. Akhirnya turun vonis sesat lewat kalau kita pengadilan lah. Hari ini kalau kita katakan nggak menerapkan seperti zaman dahulu, kesesatan tuh yang punya otoritas siapa? MUI. Atau kalau lembaga dunia kayak Buhus Islami atau lembaga fatwa dunia kan ada, bukan orang per orang. Karena kalau orang per orang gemar mensesatkan, gemar menuduh, melempar tuduhan, ya siapa yang bisa selamat dari agama ini? Akhirnya kita akan ricuh untuk masalah. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh mensesatkan yang sesat, tetapi kalau itu dibiarkan liar, tidak ada yang selamat. Orang duga sesatkan, orang ini sesatkan, itu biarlah kerja ulama di MUI. Atau jika kita ingin menjatuhkan vonis sesat, tidakkah kita tabayun? Iya kan? Misalnya nih, saya menganggap Mas Ari sesat. Saya dapat informasi begini-begini. Ya saya harus duduk dengan Anda diskusi. Ini masalahnya paling gemar mensesatkan, paling suka lari dari diskusi. Langsung bikin konten. MUI bukan, ulama bukan. Ilmunya juga belum di situ. Bukan di situ. Terus kemudian ayo kita diskusi. Yang disesatkan bahkan nggak main-main Mas. Yang disesatkan ulama. Yang disesatkan itu mujahidin. Itu kita sudah baik-baik, kita nggak samperin dan kemudian kita ajak adu jotos. Itu aja sudah dibenar. Kita ayo diskusi. Kadang nggak mau. Karena mereka sebenarnya nggak ada ilmunya dan adabnya bahkan. Saya punya harapan gini Mas. Semoga nanti ke depannya Mas Ari ini bisa memfasilitasi. Dan ini sudah ada di dunia Arab, sudah ada. Ustadz-ustadz yang dari berbagai macam pandangan, jangan biasakan lempar bola liar. Kemudian kita akhirnya cuma monolog kan. Wah ini ustadz ini bicara sana. Cuma saling sahut menyaut. Yang bingung orang awam. Saya tadi ini masa harian itu ditemani sama Grab. Saya ajak untuk nemani ke beberapa pengajian. Itu kan saya sempat voice sama teman-teman Ustadz, sama Ustadz Israfil juga. Itu beliau kemudian curhat. Saya Ustadz tuh suka bingung Ustadz. Karena kadang saya mau ngaji sama Ustadz ini dibilang sesat. Saya dibilang Ustadz itu katanya Ustadz itu ahlu bid'ah. Padahal saya itu pengen belajar tapi kok begitu. Bayangkan akhirnya bingung siapa? Umat. Tapi kalau Ustadz-ustadznya enak duduk di meja bersama, kita diskusi, kita undang dari kubu A, kubu C, kemudian bicara ilmu yang rukun, yang adem.
Kita tujuannya bukan untuk menyatukan pendapat siapa nggak cari kita. benar-beneran gitu kan. Siapa kita, Mas? Ya. Ini masalah nggak selesai di masa Imam Syafi'i, di masa Imam Hanbali, kemudian mau selesai di masa Imam Toriki, kan nggak mungkin kan? Kita tujuannya sepakat untuk tidak sepakat. Benar. Tapi jadi, yang membedakan, mau bilang mana? Tapi yang membedakan apa? Kalau kemarin umat kan masih subjektif tuh, masih dengan tuduhan, masih. Oh, jadi tahu kan? Tercerahkan. Oh iya ya, yang maulid itu ternyata begini, dasarnya begini. Tapi menurut saya lemah, saya tetap ngikut. Fair, nggak apa-apa. Tapi kalau selama ini kan enggak kan, kita hanya dari satu sumber, itu pun kadang tidak sedikit ketika jemaah ingin dapatkan dari sumber lain dikatakan jangan ngaji dari kelompok ini kalau bukan dari kami. Itu fakta, ini bukan mengada-ngada. Suka tidak suka harus kita akui. Berarti kita buka nih teman-teman semuanya ya. Jikapun ada keinginan untuk mendudukan dua sosok, siapa dengan siapa, monggo silakan teman-teman share di kolom komen. Kita bikinkan di sini satu meja, kita diskusi damai, nggak mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi apa dasar masing-masing, kemudian monggo silakan dipilih masing-masing. Jadi Ustadz ini nggak bakal dijatuh, ini nggak bakal jatuh. Pendapatnya ini karena dasarnya begini, ini dasarnya begini. Yuk monggo saling menghormati pendapatnya masing-masing. Betul. Oh, menarik sekali Ustadz ya. Dan itu sebenarnya tradisi orang-orang dahulu dalam menjaga ilmu, Mas. Wow, caranya begitu mereka diskusi. Dan orang-orang dulu itu memang betul ada pertikaian, ada mereka itu saling sikat, tapi semuanya ranahnya ilmiah dan duduk di meja diskusi. Makanya orang dulu itu yang terjadi kontroversi pendapat itu antara ulama, antara orang berilmu lah. Tetap dengan adab, etika dan akhlak mulia mereka. Halus ngomong ya. Sedangkan kita hari ini, Mas, hari ini kita membawa perdebatannya, tetapi adabnya ketinggalan. Akhlaknya kececer entah di mana. Sehingga apa? Semangat kita semangat menjatuhkan, merendahkan, mencaci, memaki. Sehingga apa yang bisa kita harapkan dari itu? Benar. Itu kita hadirkan lagi, kita tunjukkan kalau umat Islam itu umat yang terbiasa dengan diskusi ilmiah, ya. Kan data bisa diuji kan, bisa diuji. Kalau yang mimpi itu nggak bisa, tapi kalau data kan bisa Tapi pertanyaan Ustaz, misalnya kasus seperti ini pernah ada nggak di zaman Nabi ketika kemudian ada yang keliru dan Rasulullah menazir? Cara nazirnya beliau tuh gimana? Secara umum, perbedaan di kalangan para sahabat Nabi itu oleh Nabi justru dipuji. Kasus umumnya malah begitu. Perbedaan kayak perbedaannya waktu asar itu. Oh, banyak hal. Abu Bakar dengan Umar berbeda tentang waktu sholat. Jadi Abu Bakar itu cenderung kalau sholat malam, beliau mengakhirkan sholat malam. Kenapa? Karena itu waktu yang terbaik. Abu Bakar milih itu. Umar itu ketika ditanya apa? Saya malah cenderung di awal. Kenapa? Karena saya ingin menyegerakan amal soleh dan supaya saya khawatir nanti ketiduran gitu. Itu Nabi nggak bilang gini, ente kurang iman itu, nggak begitu. Tapi dua-duanya dipuji oleh Nabi SAW. Kemudian tempat sholat asar itu kan dipuji oleh Nabi SAW. Apalagi kemudian. Gimana Ustaz itu kasus aslinya tuh sholat asar? Agak lupa. Kasus sholat asar itu Nabi kan jelas kalimatnya, mengatakan kepada sahabat kan, la tusalliyanakumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar kecuali setelah kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah. Itu Bani Quraidah kan suku Yahudi ya. Kasusnya adalah Bani Quraidah ini berkhianat. Nabi SAW saat itu baru saja selesai dari perang Khandaq. Mas Ari bayangkan itu sahabat dikepung sama musuh 1 bulan. Begadangan 1 bulan tuh capeknya kayak apa? Kita aja begadangan, saya itu begadangan semalam kemarin dari puncak itu belum tidur sekarang. Itu ngeliat Mas Ari kadang 2, kadang 3, kadang 4, masna wa sulasa wa ruba gitu kan. Tapi ngeliat istri enggak satu jadi 4 kan? Enggak berani kalau itu. Enggak berani. Kalau di podcast enggak berani, kalau di rumah berani. Kebayang sahabat tuh 1 bulan, itu capeknya kayak apa? Tapi di satu sisi perintah dari Allah, perang belum selesai. Pengkhianat utamanya Yahudi harus diselesaikan. Akhirnya Nabi mengeluarkan kalimat itu kan, kalimat yang sebenarnya bercabang. Nabi nggak tega ngomong, ayo berangkat, kalau nggak neraka, nggak begitu. Nabi mengatakan, jangan kalian sholat asar ya, kecuali di sana. Sahabat orang pinter, cerdas. Mereka paham segera berangkat. Untuk gelombang-gelombang pertama berangkat tidak ngalabin masalah. Mereka sampai di perkampungan musuh, waktu asar masih ada. Sehingga ya tinggal sholat asar di sana, tinggal ngepung musuh sekalian. Yang jadi masalah adalah gelombang-gelombang terakhir. Mereka masih di tengah perjalanan, waktu asar hampir habis. Akhirnya sahabat berbeda pendapat. Sebagian berpikir, itu perintah Nabi itu kontekstual. Artinya Nabi menyuruh cepat. Kalau kami sudah cepat, ya sudahlah, kami nggak apa-apa sholat asar sebentar daripada nanti habis waktunya. Maka mereka menepi sholat asar. Sahabat yang lain berpikirnya nggak begitu. Loh, kalimat Nabi jelas kok, tekstual kan. Kami jangan sholat asar kecuali di perkampungan musuh. Sehingga mereka ini sholat asarnya Mas Ari itu sudah waktu Isya.
Jadi mereka ngerjakan sholat asar itu di waktu isya. Langsung sudah isya, habis itu maghrib langsung isya. Oh. Loh, sekarang pertanyaannya, antara yang sholat asar di pinggir jalan tadi sama yang semua kasus yang terjadi, yang benar yang mana? Ya, jawaban Nabi apa? Enggak, saya nanya Mas Ari dulu. Masa langsung mau enaknya? Kalau jawaban saya ya pas sudah sampai. Tapi kan waktu asar udah habis. Oh, pas lagi waktu di pinggir asar, jalan. Kan mendahulukan sholat. Ya. Tapi berarti kan dia yang menyelisihi Nabi. Nabi ngatakan jangan sholat asar di perkampungan musuh. Ayo bingung kan? Artinya yang benar yang mana? Yang pertama, yang kloter pertama. Yang kloter pertama yang nggak ada masalah kan yang pertama. Nah, maksudnya gini yang saya katakan, dalam beragama itu nggak semuanya bisa ideal seperti yang pertama. Kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Kalau kita milih ini, kita akan kehilangan ini. Kalau kita milih yang ini, akan kehilangan itu. Kan gitu, Mas. Tapi kalau ada orang kadang cara beragamanya kan begini. Kan ini lebih baik. Iya, itu lebih baik. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa seperti Anda. Kalau Anda bisa baik sendiri, silakan. Satu-satunya keburukan Anda menganggap kalau sudah paling baik, yang lain itu pasti buruk. Karena masyarakat. Anak khairu minhu. Padahal dihadapkan umat itu kadang dihadapkan pada pilihan itu. Dan kasus yang seperti ini terjadi dalam banyak kasus kehidupan beragama kita. Ya, contoh misalnya apa? Salat witir. Salat witir, Mas. Salat witir itu apa? Salat witir kan sunahnya tidak boleh genap. Yang jelas lah kalau genap bukan witir kan. Terus sunahnya dijadikan penutup waktu salat. Nah, sehingga yang ideal adalah seperti di masa Nabi, di masa sahabat. Salat tarawih dari ba'da isya sampai mendekati sahur, baru ditutup pakai witir. Itu mah nggak ada yang berbeda pendapat. Tapi siapa orangnya yang mampu sholat tarawih dari ba'da sholat isya sampai mendekati subuh? Ada nggak yang di sini? Kalau di sini langsung saya angkat menantu. Saya Israfil kayaknya. Ya, langsung menantu, saat saya punya putri masih 2. Ya kan, nggak, siapa yang mampu? Akhirnya karena ketidakmampuan ada yang menggabungkan di antara salah satunya. Ada yang sholat witirnya di awal, ya. Berarti apa? Dia sudah sholat witir di awal, tapi kehilangan keutamaan sholat witir di akhir. Ada nanti begitu sholat witir di akhir, dia kehilangan kadang di awal. Jadi witir itu, Mas, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Misalnya saya pernah nggak boleh. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan ada perintah ja'alu akhir sholatukumul witro. Jadikan akhir salat kalian witir. Kalau kita jadikan dia itu di awal witir duluan, kita bukan jadikan sebagai akhir. Kalau kita jadikan di akhir, kadang kelewatan. Nggak ada yang ideal dalam beragama itu. Dan cara-cara beragama yang tidak ideal ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Dan itu mereka tidak salah, cuma tidak bisa ideal. Kebayang kalau kemudian kita lahir, kita kemudian menjadi polisi, istilah antum tadi kan? Benar. Ya, langkah sempitnya agama ini. Iya, jadi menariknya di sini bahwa ketika Nabi melihat perbedaan pendapat itu, tapi niatnya sama. Ya. Perbedaan walaupun tidak ideal, ya kan? Nabi apresiasi. Ya, apresiasi. Itu dipuji oleh Nabi nggak langsung bikin konten kemudian bikin ini salah ini gitu nggak ada. Dan bahkan Nabi itu kalau melihat adanya kesalahan sahabat, dan antum kalau lihat kesalahannya dikoreksi oleh Nabi, yang Nabi kemudian menegur atau mungkin ada kemarahan, itu selalu yang kaitannya maksiat yang terang, yang kita nggak butuh dalil, kita akan tahu itu melakukan pelanggaran. Nabi akan marah. Tapi itu pun Nabi biasanya kalau marah dengan orang, beliau nggak akan nyebut nama. Kenapa orang itu begitu gitu? Kalau ya jadi karena yang ditegur oleh Nabi esensinya adalah perilakunya salah, bukan orangnya. Walaupun orang tahu, tahu pelakunya, tapi Nabi itu sampai segitunya tuh. Padahal apa? Kesalahan yang jelas-jelas, misalnya apa? Sayyidina Khalid yang beliau kemudian menebas orang sedang menyerah, itu kan ada kasusnya. Itu kan Nabi marah, ya. Tetapi siapapun akan tahu bahwa Khalid keliru dalam masalah itu. Tapi ini bukan perbedaan pandangan furu. Nggak ada. Yang oleh Nabi dalam tanda kutip ditegur dengan keras itu selalu kemaksiatan. Kalau perbedaan furu nggak pernah. Nggak ada. Nggak pernah gitu. Ketika ada perbedaan furu, ya. Kemudian Nabi langsung bikin konten sebut nama gitu, nggak pernah ada. Berarti yang ngelakuin itu bid'ah tuh. Iya jelas pasti pelaku bid'ah itu, pemecah belah itu. Iya, udah bid'ah pemecah belah. Bid'ah tidak pernah Nabi nggak pernah ngelakuin itu, dia lakuin. 2, mempermalukan saudara muslim juga. Betul. Gitu kan. Tapi bilang bahwa dia paling sunnah. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin koreksi buat saya pribadi juga ya. Ya ini kita tidak sedang membicarakan siapapun. Bahkan justru ketika bicara ini saya merasa menguliti diri saya sendiri kan gitu, Mas. Tapi yang jelas harus kita ingat,
bahwa semua harus berangkat dari niat. Ya. Kita tuh mau mengoreksi kalau niatnya karena rasa cinta, itu akan berbeda diksi yang kita gunakan. Kan gitu. Reaksi kita juga yang dikoreksi akan terasa beda wujud kasih sayang. Jadi kan banyak teguran karena sayang. Tapi hari ini kan selalu teguran itu kebencian, semangatnya menjatuhkan, melecehkan. Ini aja sudah membuat kacau. Padahal kita lihat sifat daripada umat Nabi Muhammad ini oleh Allah disifati apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya kan gitu kan? Mereka tegas kepada orang kafir. Dalam pengertian tegas ini bukan intoleransi tetapi tegas dalam konsep akidah, keimanan, pokok-pokok agama. Tetapi sesama muslim berkasih sayang. Kita kan hari ini kayak kebalik gitu kan. Kadang bisa berkasih sayang dengan umat lain, bertoleransi dengan mereka, tetapi tidak punya toleransi dengan saudara kita, apalagi kasih sayang. Wah. Padahal Mas, antum tahu nggak? Kalau dengan agama lain kita cukup bertoleransi, menghormati sudah cukup. Sedangkan bertoleransi dengan sesama saudara muslim itu nggak cukup, harus diiringi kasih sayang. Karena kalau tidak ada kasih sayang, semangat kita pasti akan menjatuhkan, semangat memusuhi. Waduh, malah saya dengar ada satu ungkapan ini bukan dari ungkapan Islam bahkan, yang mengatakan bahwa tegas itu perlu, tapi fleksibel memahami proses itu penting. Ya, betul. Karena nggak semua itu punya frame yang sama saat itu. Betul. Mungkin prosesnya menuju ke situnya adalah sebuah proses yang perlu dipahami, dimaklumi gitu kan. Padahal ini bukan orang muslim yang ngomong. Nabi SAW, bayangkan ada seorang sahabat Nabi itu yang masih pemabuk, belum bisa meninggalkan khamr. Kan jelas kalau mabuk itu apa sih? Itu jelas maksiat. Itu pun Nabi ketika ada yang nyinyir, bahkan menganggap bahwa dia itu, bahasa kita, muslim, sahabat Nabi kok masih minum. Apa kata Nabi itu nggak suka digituin. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Ada sahabatnya dikit, beliau mengatakan apa? Demi Allah aku mengetahui dia mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Bayangin tuh, kepada pemabuk yang jelas-jelas berbuat maksiat. Nabi nggak suka ada yang nyinyir. Pesan Nabi di situ bukan berarti Nabi melegalkan minuman, itu tentu tidak mungkin Nabi gitu kan. Wong keharumannya jelas. Yang pesan ingin Nabi sampaikan bahwa apa? Tidak semua orang bisa seperti Anda. Apalagi di masa itu kan namanya pengharuman khamr itu kan bertahap. Itu yang pertama. Itu aja proses. Berproses. Terus yang kedua, Nabi ingin menyampaikan pesan, Anda jangan sok baik ya. Anda ketika Anda sudah baik, jangan merasa bahwa Anda lebih baik dari orang yang Anda pandang hina. Bisa jadi dia lebih baik daripada Anda. Itu pesan yang kuat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, semangat ini yang kita hari ini nyaris hilang kan gitu kan. Waktu di zaman masih di kehidupan sebelumnya gitu mungkin orang ya gitu ya atau saya sendiri mungkin ya. Ngerasa jauh gitu, banyak kesesatan gitu. Tapi ketika udah mulai belajar merasa paling benar. Emang itu begitu juga godaan setan begitu lah Zed ya. Ya sebenarnya kalau kita mengatakan itu godaan setan ya pasti itu godaan setan. Tapi kalau itu menjadi pembenaran itu jelas fatal kelirunya. Karena justru yang terjadi di masa lalu nggak begitu. Orang itu Mas di masa lalu kalau mereka tadinya bengal, penjahat, pokoknya orangnya kasar, berubah jadi halus, baik, santun, maka orang akan nandain. Si Fulan, si A ini kayaknya sudah mulai ikut pengajian nih. Karena dia sudah mulai baik. Berubah. Karena apa? Orang itu akan melihat perubahan pertama ketika orang belajar agama adalah pada akhlak dan perilakunya. Sedangkan hari ini trennya kayak terbalik. Kalau orang tadinya pendiam, santun, berubah jadi songong, kasar, jadi galak. Akhirnya orang mulai nandain, kayaknya si Fulan mulai ikut pengajian deh. Nah, kenapa kok pengajian itu dulu dan hari ini melahirkan output yang berbeda? Karena prosesnya yang berbeda. Orang dulu itu semangatnya ketika ngaji
betul-betul adalah untuk memperbaiki diri. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita itu belajar untuk islah diri kita, bukan untuk nembak orang lain. Sedangkan hari ini orang itu semangatnya apa? Wah, ngoreksi orang lain. Bukan tidak boleh ngoreksi kesalahan orang lain, tetapi yang pertama itu nggak langsung direct tugas Anda. Ada ulama yang lain. Yang kedua, Anda sendiri aja masih belum baik. Kan gitu. Makanya tadi ngobrol-ngobrol sama beliau, Ustadz Israfil itu Masya Allah dapat hikmah-hikmah tentang lebah. Ya, lebah itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, mulai dari nyari sarangnya dari wahyu, ya kan, sampai kemudian nyari makanannya diwahyukan, sampai aktivitasnya pun terbang kemanapun itu juga berdasarkan wahyu. Begitu berdasarkan wahyu sekalipun, outputnya itu berbeda, Mas. Madu itu mukhtalifan alwan, berbeda-beda warnanya. Ada madu hitam, ya. Ada madu kuning, ada madu putih, ada madu macam-macam kan. Ada madu kalau dibawa pulang istri marah-marah. Itu madu yang bahaya itu. Bahaya. Tapi tadi Ustadz Asrafil nggak bawa ini sih. Tapi itu madu asli. Itu tambahan dari saya. Itu madu asli ya? Madu asli itu. Karena kalau dites biasanya ada piring yang pecah. Ya. Itu warna boleh berbeda. Tapi apa? Madu yang berbeda-beda itu adalah sifaun linnas, obat bagi manusia. Jadi Masya Allah ya. Kita lihat bahwa tawon itu, lebah itu walaupun dia itu ada yang makan bunga ini, bunga itu, macam-macam konsumsi, tapi kan makanannya mulia, halal lah kan. Karena berdasarkan wahyu. Warnanya bisa beda. Orang belajar ke Mesir, pulang mungkin warnanya hijau. Dari Madinah boleh warnanya kuning, hitam. Nggak harus kita itu satu warna. Tapi tetap pada akhirnya memberikan obat bagi manusia. Maka hari ini kalau kita belajar agama, menginginkan warnanya sama, bahkan kemudian bukan jadi obat, malah jadi racun bagi persatuan umat. Ini lebah cap apa ini? Lebah cap kadal. Apa ya? Bukan lebah ini Mas, ini dicurigai kan gitu. Maka itu kan Masya Allah pelajaran berharga kan. Silakan kita itu mau belajar dari sumber manapun. Yang penting itu Quran, hadis. Semuanya bersumber dari para ulama. Kita berbeda bendera nggak jadi masalah. Kita tuh jangan ributin label, ributin bendera pengajian. Ini sudah waktunya kita bersatu untuk memberikan kemanfaatan. Kan Rasul mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Benar, kan gitu kan. Dan bicara kemanfaatan, harusnya kemanfaatan yang paling harus dirasakan adalah saudara-saudara kita seiman sebelum yang lain, Mas. Makanya Mas Ari ingin mengukur kesuksesan kita sebagai umat Rasulullah SAW, seberapa besar kemanfaatan yang sudah saya karena Allah nggak ingin Mas Ari harus jadi hijau, jadi hitam, jadi ini. Yang penting Anda bermanfaat untuk manusia, maka perannya masing-masing. Perannya masing-masing. Masya Allah. Ya. Waduh, ini menarik ya. Jadi jatuhnya bahwa kadang-kadang, saya teringat itu saat ada satu hadis apa enggak ya, kalau apa dengar kebenaran walaupun keluar dari seekor anjing gitu ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Ya, bukan hadis. Bukan hadis, ungkapan ya. Dengarlah kebenaran walaupun itu dari seekor anjing. Nah sekarang kan jangan dengerin ustadz yang lain gitu. Iya. Padahal itu ustadz juga gitu. Padahal ustadz itu ya kalau bicara lebah dia dari Quran hadis juga kan. Dia dari Quran hadis, cuma dengan warna yang berbeda. Kita ngeributkan warna, itu kayaknya ustadz dari warna hijau. Pengajian ini nggak mau. Atau kita sebaliknya itu dari warna hitam, kita nggak mau. Padahal kita menolak manfaat hanya karena nggak suka warna. Ini kan betul-betul blank apa ini? Bukan blank spot lagi Mas ini. Sama-sama mau ke Monas kalau beda jalan udah. Yang beda jalan. Al-Quran itu sampai memberikan tamsil, penggambaran dari hewan loh ya. Hewan aja bisa begitu gitu kan. Masa manusia yang diberikan akal kecerdasan itu tidak bisa memahami hal yang sesimpel itu gitu. Kita selalu meributkan tentang warna, tentang bendera, tentang corak, metode, tapi melupakan esensi. Jadi kadang-kadang umat Islam itu lebih fanatik sama kendaraannya dibanding tujuannya. Betul Mas. Waduh, Masya Allah. Ini pencerahan buat saya pribadi teman-teman semua ya. Mungkin banyak yang ada yang sependapat, ada juga yang enggak, itu udah fitrahnya gitu saja. Mungkin saat ini tetap ada yang berpendirian bahwa semua bid'ah adalah sesat. Misalnya ada begitu pendapat, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Ada ulama-ulama yang cenderung seperti itu, yang berpendapat bahwa bid'ah itu semua sesat. Karena memang zahir hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, dan itu kita hargai secara amanah ilmiah. Tapi pada kenyataannya fakta dan realita mengharuskan harus dibagi. Kalau tadi ulama membagi bid'ah menjadi 5 atau 2, yang baik dan yang buruk. Jadi nggak dilihat dari dunia atau agamanya, tapi dari manfaat dan mudaratnya. Makanya dibagi itu. Nanti mereka pada ujungnya kalau dihadapkan HP
juga. ada nggak di masa Nabi? Hah? Nggak ada kan? Bid'ah jelas. Ya. Apalagi pesawat ada nggak? Ya. Nggak ada. Narkoba ada nggak narkoba? Nggak ada. Tapi mereka akan mengatakan, oh ini masalah dunia, ini masalah agama. Jadi pesawat itu bukan bid'ah karena masalah dunia. Berarti kan pada ujungnya yang bagi juga. Kan dibagi menjadi ini perkara baru yang urusan dunia, ini perkara baru masalah agama. Berarti nggak konsisten dengan kalimat kullu bid'atin dolalah. Gitu. Ini jawaban dari teman-teman yang berbagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Walaupun mereka punya jawaban juga. Orang dari kelompok di sini juga punya jawaban juga. Semuanya punya argumentasi, semuanya punya dasar pendapat. Ujung-ujungnya kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan dua kubu ini. Ya sudah, tinggal kita cari titik temu saja. Mana bid'ah yang disepakati, mana bid'ah yang tidak disepakati. Bid'ah yang disepakati itu diantaranya apa, Mas? Perpecahan. Bid'ah perpecahan itu adalah bid'ah yang disepakati. Yang memancing sukanya perpecahan itu adalah bid'ah paling besar. Memecah belah barisan kaum muslimin. Bahkan dikatakan itu bid'ah pertama dalam Islam. Ya, Khawarij itu pemecah belah barisan kaum muslimin. Jadi memfitnah pejuang termasuk bid'ah tuh. Itu bid'ah terparah itu. Bid'ah yang bukan cuma sesat, itu kuadrat sesatnya itu. Wow. Kan bahaya itu, Mas. Bilangnya sunnah tapi justru malah memfitnah yang mempertahankan Aqsa. Iya. Terus bahasanya mereka tidak diberikan hak jawab. Lagian kalau diberikan hak jawab juga, mujahidin itu ngapain ngurusi orang-orang kayak gitu kan? Mereka lebih penting itu merotolin kepalanya si rewel daripada ngurusi orang-orang nyinyir gini. Oke lah, kami ini izinkan kami wakili, kami mau jawab, kami akan memberikan jawaban yang memuaskan Anda. Ini belum sama langsung pejuangnya loh ya. Nanti kalau sama pejuangnya, Anda nanti tuntutan aja di hari kiamat. Kalau Anda siap. Ayo di dunia kita diskusi. Nggak mau tuh. Baik dari yang cuma sekedar konten kreator ataupun yang ustadznya itu mungkin udah tahu dia tim kami, kita surati, kita minta ayo kita diskusi. Ini bukan masalah saya hendak mengatakan ini yang benar, itu yang benar, karena itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan yang menentukan mana benar. Tapi umat ini kasihan kan? Akhirnya umat kita yang mulai bersatu, mulai sadar bahwa kita harus bersatu menghadapi kami enemy, musuh yang sama, ya akhirnya kita pecah belah lagi kan, berantem lagi. Padahal itu adalah proksi yang dilemparkan Israel supaya kan karena musuhnya jelas, dia Mas. itu kan musuhnya dia di sisi sana, ini ada ketidaksukaan, dia sebarkan begitu, yang makan ternyata orang-orang muslim juga. Makanya tadi saya baca artikel bahwa peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu kan akan senantiasa ada dari awal penciptaan umat manusia sampai berdirinya hari kiamat. Dan musuh-musuh agama, musuh-musuh al-haq itu mereka akan mencari celah, Mas, mencari sumber informasi atau apapun yang itu akan menjadi bahan mereka untuk melemahkan Islam. Nah, kalau dulu musuh Islam itu harus menerjunkan mata-mata, meneliti, mengkaji, baru memberikan laporan. Setelah itu mereka bisa mengambil langkah. Contoh kasus yang paling nyata di masa Andalusia. Di masa Andalusia itu dikirim mata-mata, selidiki. Oh, jangan dulu. Umat Islam ini masih memuliakan ilmu, majelis ilmu masih kuat. Oh, jangan coba-coba. Kalau umat masih dekat dengan ulama. Kemudian bagaimana dibuat supaya kesenangan itu hidup hedon. Wah, menjadi masyarakat sangat hedon. Dan kemudian disusupkan perpecahan. Disusupkanlah anak-anak muda mata-mata ini gimana? Oh, mereka sudah pecah belah, ulama sudah nggak kompak dengan umaroknya sudah bermusuhan. Ini waktunya, baru disikat. Di masa lalu musuh itu begitu modelnya. Diamati, diteliti, dikaji, baru mereka bertindak. Hari ini kita memberikan informasi gratis kepada musuh-musuh kita, ya kan? Kita kuliti kelompok ini, datanya kita taruh di internet, caci maki kita ada jejak digitalnya. Mereka tinggal download gratis, punya. Ngapain kita ngirim senok horgrunge lagi? Benar, tinggal kita ambil aja. Akhirnya kita mudah sekali dibenturkan, digesek dan sebagainya. Divide et impera. Wah, ternyata itu adalah taktiknya mereka dan yang menjalankan adalah umat Islam sendiri gitu. Karena merasa satu di antara 73 tadi. Iya, tadi itu semangatnya kan gitu, menjatuhkan saudaranya. Sehingga aib-aib yang seharusnya dijaga dari saudaranya itu yang disampaikan. Benar. Ya kalau semuanya dianggap bid'ah, mungkin juga menjalankan hidupnya juga minum makannya juga nggak pakai sendok, baca Qur'annya juga nggak pakai tajwid gitu ya. Nah, mungkin sekarang kalau dianggap itu semuanya adalah haram, maka semua umat muslim sekarang kena bid'ah semua. Karena Qur'annya udah pakai tajwid kan gitu. Betul. Nah ini mungkin jadi, ini pun nggak setuju pun nggak apa-apa. Namanya juga belahan diskusi saat ya. Jadi baratnya
bahwa kita membuka kesempatan untuk diskusi, teman-teman semuanya masing-masing pasti punya dasarnya, dan dasarnya itu saling menghormati. Dan ini menarik dengan ada perbincangan ini, mudah-mudahan jadi pendewasaan kita untuk apa benar ya, minimal ada trigger untuk kembali mencari lebih banyak referensi. Betul. Supaya nggak terlalu memandang Islam tuh sempit. Iya Mas, saya potong sedikit. Sebenarnya sore ini tadi saya berharap bisa ketemu sama Guru Gembul, tapi karena beliau ada kesibukan, dan Masya Allah beliau sangat terbuka pengen ketemu, dan harapannya nanti acara yang rencana kita adakan gitu, diskusi antara itu kita awali dari beliau. Kita undang beliau, saya undang Guru Gembul sama antum, kita ngobrol dan sehat itu gitu. Kalimat yang saya sampaikan kepada beliau, saya sempat menyampaikan bahwa Anda itu hobi baca, banyak bacaan Anda. Ya. Tapi tahu nggak bahwa dari sekian kitab-kitab kaum muslimin yang diterjemahkan baru berapa persen? Itu nggak banyak Mas. Tahu nggak antum kitab Sirah Nabawiyah, tebak ada berapa kitab? Sirah Nabawiyah? Iya, Sirah Nabawiyah ada berapa buku? Bukannya ada banyak, ratusan itu? Ratusan. Di masa Imam Sakhawi, beliau ulama hidup di abad ke-10, sudah ada 1000 lebih kitab Sirah Nabawiyah. Beliau sudah 400 tahun loh ya wafat. Berarti kan lebih banyak lagi. Iya benar. Kemarin tahun 1960-an ada data bahwa buku Sirah Nabawiyah yang ditulis selain berbahasa Arab, karena beliau orang India, itu ada sekitar 2.700 buku. Sehingga buku Sirah Nabawiyah saja itu sekarang diperkirakan ada 5.000 kitab. Kalau yang berbahasa Arab katakan 3.000 lah, 3.000 kitab. Baik, dari 3.000 itu coba saya tanya kemarin ke teman saya yang bergerak di penerbitan, itu Sirah Nabawiyah ada berapa buku yang sudah diterjemahkan? Itu belum sampai 20 buku. Jadi ada sekitar ratusan ribuan kitab yang kita itu belum bisa mengaksesnya kalau mengandalkan terjemahan. Hanya sekitar baru 20 buku. Itu baru sirah, belum fikih. Kita tuh kitab fikih ada Al-Mawsu'atul Fiqh Al-Quwaitiyah 45 jilid Mas. Itu belum ada terjemahannya. Artinya kita belum punya akses untuk mengakses data itu. Tafsir itu masih lebih banyak lagi. Nah, data-data kita yang kurang itu kita gunakan untuk menyimpulkan tentang Islam. Islam itu begini, Islam itu begitu. Kan fatal. Dan di antara yang saya bahagia dari beberapa teman-teman, sebenarnya ya termasuk Guru Gembul, mereka menerima kritik. Cuma kita ini belum sudah waktunya nih duduk bersama, kita duduk bersama menyatakan sama-sama saling mendewaskan umat. Ya benar juga ya teman-teman, makanya menarik kesimpulan di zaman sekarang itu mudah. Hanya kadang-kadang kita lihat judul, kita lihat clickbait gitu. Kita seperti seolah udah mengetahui the whole information gitu. Semuanya. Kadang-kadang kita bisa judgement mengenai orang lain hanya dari postingan Instagram. Iya, betul. Padahal postingan Instagram sekecil itu dengan kalimat sesedikit itu jauh informasi yang sangat sedikit kalau kita gali orangnya itu sebenarnya seperti apa. Tapi kadang-kadang kita udah dislike sama orang di situ, udah judgement sama orang gara-gara postingan itu. Ya. Benar. Nah, ini yang mungkin jadi pendewasaan juga. Ini koreksi buat saya pribadi juga, teman-teman semua, bahwa yang kita tahu belum tentu tahu semua, dan yang kita tahu siapa tahu malah belum tahu apa-apa. Betul. Gitu. Dan enaknya kalau kita ngobrolin ilmu itu bisa duduk bareng, diskusi perbedaan angle pandangan, ini membuat bahwa Islam ini holistik ya, multi angle gitu ya. Dan cara pandangnya itu lebih dewasa. Kadang-kadang saya ngerasa bahwa ada kok orang ngaji tapi sibuknya ngoreksi pengajian orang gitu, ngoreksi orang lain. Padahal yang dihisap amalnya sendiri. Betul. Tapi dia sibuk sama ngurusin amal orang lain begitu. Ya, ini saya pribadi juga gitu. Tapi kadang-kadang begini, suka risau, suka gemes gitu. Saya dulu pertama kali baru belajar, kemudian bikin event, saya kaget. Saya dapat serangan dari sana sini. Saya baru tahu kalau ternyata ketika acara Islami itu, saya pikir udah cukup segitu, semuanya bisa terakomodir, nggak taunya. Oh, kamu undangnya Ustadz ini dari aliran ini. Saya langsung mikir, menganggap kalau dari aliran tertentu tidak disertakan. Iya, gitu. Jadi dianggap berarti kamu anti ini. Gitu. Lah saya nggak tahu, disitulah saya mulai ada proses untuk pendewasaan. Oh, ternyata ada perbedaan pandangan ini gitu. Dan ini sebuah proses, betul. Tapi kemudian kita sama teman-teman masih berusaha untuk ayo sama-sama barengan gitu. Mungkin ada yang berbeda pandangan mengenai hal ini dan hal ini, proses, karena kan teman-teman kami juga masih banyak proses. Ada yang masih di entertainment, ada yang masih dalam proses belajar gitu. Tiba-tiba mereka mau ngaji, kamu haram. Dosisnya langsung dosis tinggi. Tadi itu dituntut ideal, dituntut yang langsung di kelompok pertama. Padahal Islam nggak begitu. Nah, Islam bahkan dari pensyariatan semuanya itu serba berjenjang, Mas.
khomer kita tahu bersama nggak langsung diharamkan, perintah sholat juga begitu gitu. Dan bagaimana mungkin ketika kita menyampaikan dakwah kita inginkan semua harus ideal gitu kan, langsung ini divonis haram, padahal itu masih menjadi sandang pangan dia dan mana ulama masih ada yang membolehkan kan, berat gitu. Makanya teman-teman juga ketika mulai ada ketertarikan untuk ke pengajian, halal haram nanti tanya lagi sendiri sama Ustadz lah. Yang penting ngaji dulu. Betul. Kalau diputus deh, apa yang kamu lakuin pekerjaan kamu ini haram, nggak ada yang ngaji Ustadz. Teman-teman saya nanti murtad semua. Jadi menurut saya senang gitu mendapatkan khasanah ilmu yang baru, bahwa ternyata di antara perbedaan ini ada jembatan loh. Dan juga yang harus kita ingat, Mas, bahwa Islam itu datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi ketika kita hari ini hanya bisa memberikan vonis hukum, tapi tidak memberikan alternatif, kalau sudah dihukumin saya harus seperti apa, yang terjadi orang akan menolak agama itu. Ente haram, iya haram, tapi saya lebih baik haram daripada keluarga saya nggak makan dan sebagainya. Karena akhirnya yang dicibir adalah agama. Padahal Islam itu nggak seperti itu. Rasul alaihissalam ketika melihat ada satu kesalahan, maka hal yang pertama yang beliau lakukan adalah solusinya apa? Nanti ketika ada solusi diberikan, orang akan dengan sukarela meninggalkan apa yang dilarang dalam agama. Kan masalahnya sampai hari ini Islam belum bisa menjadi solusi. Islam masih di tataran teori. Kita mau praktek juga masih berat karena kita masih belum bekerja sama komponen umat. Kadang umat gini, Mas, satu sisi kadang suka mencibir kepada ustadz. Ustadz taunya bisa ngomong aja. Tapi juga di sisi yang lain harapan terbesar ke ustadz. Kalau ada apa-apa, ubah dong ustadz, mana perannya? Atau kalau sudah kepepet, sudah mau celaka, biasanya yang baru datang ke ustadz. Ibaratnya naik pesawat udah mau jatuh baru ngomong, ustadz gimana nih, baca doa apa? Ya doa tidur aja sudah. Sudah mau kan? Udah mau tidur. Kan gitu, Mas. Kadang banyak permasalahan dituntut untuk diselesaikan oleh ustadz ketika udah parah. Sudah parah. Atau hari ini ya agama nggak dijalankan kan. Contoh misalnya, saya kasih contoh, Mas. Ketika kemarin undangan di Bandung itu lagi ada pawai kemenangan. Persib kemarin kan menang itu kan. Saya itu undangan pengajian harusnya ba'da Isya. Karena macet saya nyampe jam 10 malam. Saya pikir udah bubar tuh jemaah. Ternyata nungguin. Dan ada pertanyaan menohok mengatakan gini, Ustadz kan lihat tuh seperti itu. Perayaan tuh kadang ada unsur maksiatnya dan sebagainya. Apa solusi dari Ustadz? Saya bilangin, Anda ini minta solusi dari saya paling ngomong janganlah nak ya, jangan buat maksiat nak, paling begitu. Tapi kalau kita punya kekuasaan, kalau kita umat Islam mau bekerja sama, itu mah gampang sebenarnya. Kita ini masalahnya semuanya kita sodorkan kepada ahli agama, tapi ahli agamanya nggak diberikan senjata. Gimana contohnya? Gini, saya tinggal buat begini aja. Bapak sekalian, kalau saya punya duit ya. Nah anak sekalian, daripada kita merayakan di jalan, kayaknya nanti pada lapar. Kalau lapar nanti pada haus. Akhirnya kemudian malah uring-uringan. Gini aja, bapak nyediakan di lapangan 1000 kambing. Silakan bakar rame-rame, bikin acara. Nanti yang kambingnya paling enak akan diberikan umroh sekeluarga. Itu kira-kira, Mas, yang lagi pawe di jalan milih mana? Milih tetap di jalan atau milih bakar kambing? Bakar kambing. Karena ada solusi real. Daripada cuma dinasehati, di ini apa? Kan itu sebenarnya solusi sederhana, tapi tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Ya karena kita belum umat ini belum seperti ikatan yang kuat. Seperti kasus lah yang sekarang lagi rame. Ada salah seorang pendakwah kita yang hendak mendatangkan, masya Allah, dai kondang kan, Zakir Naik. Itu kan kesulitan, sebenarnya bukan kesulitan yang besar itu kan. Ya Ustadz ngomong gitu sok aja. Ya karena sebenarnya kalau ada Utsman bin Affan ini butuhnya berapa sih? 2 triliun atau 3 triliun sih? Selesai itu kan. Selesai masalah umat. Kita masih belum bergandengan tangan dalam masalah itu. Masih mikir benderanya siapa itu? Iya, benderanya siapa? Itu tadi tidak ada kasih sayang. Kita belum memikirkan hal yang lebih besar gitu. Itu ke masalah gitu beliau masya Allah ya. Sampai riso gitu. Saya aja lihat podcastnya dengan antum tuh sedih itu kan. Seandainya saya itu jadi Utsman gitu kan. Kita semua pengen jadi Utsman nih kayaknya. Jadi Utsman. Tapi kalau cuma ganti nama, besok potong kambing bisa. Duitnya nggak ada. Padahal guys, kalau ke Madinah itu hotelnya Utsman bin Affan aja masih berdiri ya. Masya Allah. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan teman-teman semuanya menarik ya, bahwa sebenarnya mestinya kita sebagai umat muslim adalah umat-umat yang sama-sama cari solusi ya, bukan bikin pagar, tapi bikin jembatan untuk komunikasi. Sebagai penutup, Ustaz, kalau tadi pembahasan kita bahwa Islam ini adalah pemberi solusi,
perbedaan ada, tapi pasti ada dasarnya dan bisa dijadikan jalan tengah gitu untuk diskusi itu. Bahkan Islam sendiri bisa bertoleransi untuk persatuan tetap ada. Gitu. Oke, toleransi. Nggak suka dengan kalimat ada dengan syariat Islam di Pancasila, nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Gitu. Walaupun umat Islam ini mayoritas saat itu, saat ini kan. Dan bukti-bukti bahwa toleransi itu di negara kita mayoritas Islam, tapi ada libur agama lain. Sedangkan kayak di Amerika, di negara mayoritas non-Muslim, nggak ada libur Lebaran. Betul. Tapi di sisi lain, ketika ada konflik, misalnya pembangunan ibadat lain gitu, ini rame. Ini belum lama di Bistamai juga nih, pembangunan rumah ibadat lain. Kalau pendapat antum gimana? Jadi kalau kita melihat kasus per kasus akan ada selalu kelompok-kelompok yang error atau orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan kita nggak bisa mengeneralisir bahwa kesalahan itu hanya ada di satu pihak. Fakta di lapangan yang terjadi memang ada segelintir orang yang kadang tidak bijaksana membangun rumah ibadah. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Karena merasa punya dana, akhirnya mereka bangun tempat ibadah di komunitas-komunitas tempat agama lain. Itu yang kemudian berpotensi melahirkan gesekan kan. Makanya dulu sempat ada SKB 3 menteri rumah ibadah, dan itu tujuannya adalah untuk meminimalisir itu gesekan. Namun tidak juga kita bisa menutup mata adanya sebagian kelompok umat Islam yang mereka ini mudah terprovokasi karena kecintaannya kepada agama, takut ada pemurtatan, sehingga kemudian dianggap ketika ada rumah ibadah di tempat itu itu akan membahayakan akidah mereka, mengganggu keimanan. Padahal tidak, kita tahu bahwa meskipun ada ibadah di samping kita, ibadah agama orang lain, itu sama sekali tidak akan merubah akidah kita. Justru yang merubah akidah itu ketika kita bersama dengan saudara seiman terus berantem, Mas. Akhirnya kita ujung-ujungnya mikir gini, kok agama ini gini banget sih? Ya kan? Orang akan tersesat karena melihat perilaku umat Islam yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Makanya dikatakan oleh para ulama, haibatul Islam mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu hebat, tetap hebat, tapi seringnya terdindingi oleh perilaku oleh orang Islam, bukan perilaku oleh orang kafir. Nah, dalam hal ini itu tentu kesalahan kalau Anda menganggap kalau ada orang ibadah itu kemudian kita harus hentikan. Justru kalau kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab itu mempersilahkan agama lain untuk ibadah di tempat yang di situ umat Islam melaksanakan sholat. Dan beliau juga sholat di gereja pada masa itu kan, bahkan dipersilakan oleh pendeta, cuma beliau memilih ke tempat lain. Intinya bahwa bicara tentang menjaga akidah dan sebagainya tidak ada kaitannya dengan sikap arogansi. Tentu kalau itu seperti fakta yang diberitakan bahwa mereka takut adanya pemurtatan dan sebagainya, bukan seperti itu cara menangkalnya. Dan orang yang paling awam sekalipun dari orang Islam tahu bahwa itu adalah keliru. Itu jelas perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Nah, bahkan arogansi itu bertentangan dengan Islam. Dan kalau bicara tentang arogansi, itu kan bukan cuma dilakukan dalam kasus itu, bahkan orang-orang arogan ini kadang yang jadi korban adalah sesama muslim, bahkan kebanyakan adalah orang Islam kan, ya kan, yang mendapatkan perilaku keras dari mereka. Bahkan kalau bicara tentang terorisme, kelompok-kelompok radikal itu kan ada, dan radikalisme itu bukan cuma dimonopoli oleh Islam. Dalam semua agama itu selalu memunculkan potensi orang-orang radikal, orang-orang Hindu yang membantai saudara-saudara kita di tapi kita nggak katakan Hindu radikal. Orang-orang Nasrani, orang Kristen yang melakukan pembantaian, kita nggak katakan mereka itu sebagai Kristen radikal. Tapi begitu ada segelintir orang Islam yang melakukan tindak terorisme, tindak radikalisme yang tertuduh agama kita. Padahal di banyak belahan bumi ini umat Islam menjadi korban terorisme. Kan gitu kan, penjajahan, kejahatan. Tapi itulah uniknya Islam itu kan, selalu menjadi pihak yang tertuduh. Dan dalam terorisme, kelompok Khawarij yang sering menjadi korban itu kadang bukan orang kafir loh. Yang menjadi korban adalah umat Islam. Sepanjang sejarah itu begitu. Jadi kalau tadi ungkapan antum benar juga ya. Ketika Muslim di minoritas Buddha terjadi di Uighur. Iya, terjadi. Buddha di minoritas Hindu terjadi di Myanmar. Rohingya. Termasuk di India. Benar. Di kasus-kasus yang lama. Di minoritas Kristen terjadi di Serbia, Bosnia. Betul. Dan di mana-mana. Di mana-mana, termasuk yang ateis, yang ini kan terjadi. Tapi nggak ada kalimat yang keluar Hindu radikal, agama radikal nggak ada kan. Itu pun nggak keluar dari kalimat kaum muslimin. Tapi di mayoritas Islam gitu terjadi. Ya, misalnya kelompok tertentu melakukan tindak radikalisme langsung namanya Islam langsung kena Islam radikal gitu ya. Sedangkan di negara mayoritas Islam terjadi hal terhadap minoritas agama lain
Sebenarnya jarang berita itu terjadi. Sangat jarang terjadi. Jadi ibaratnya gini, kalau saya melihat bahwa Indonesia intoleran muslimnya, saya rasa kurang tepat dikarenakan 10 orang terkaya bisa menjadi pengusaha hebat, bisa menguasai 50-60% aset kekayaan bangsa Indonesia, itu bukan orang Islam. Tapi orang Islamnya santai. Iya, betul. Baik-baik aja, monggo ambil aja yang banyak, gak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa beribadah, kan begitu, benar kan? Betul. Jadi dia bilang, oh, Islam intoleran, nggak mungkin. Ini pada ambil rezeki di sini, pengusaha di sini pun orang Islam nggak ada yang protes. Dan ya. begitu ada perilaku yang katakan benar seperti yang terjadi, mereka melakukan pengrusakan terhadap aktivitas rumah ibadah agama lain misalnya. Itu apakah kita setuju? Ada gak statement dari ustadz yang ilmunya bisa dipercaya atau kaum muslimin bagus lakukan, kan semuanya mengutuk. Ya kan? Berarti itu adalah perilaku error. Yang perilaku error sekali lagi terjadi di semua lini elemen agama. Dan yang jadi korban kadang bukan cuma orang di luar Islam. Kelompok ini kadang nyusahin umat Islam sendiri. Benar. Itu bahasa media, Ustaz. Kadang-kadang sesuatu kekeliruan itu yang di-blow up sebagai wajahnya. Kalau kita lihat bahwa jumlah Islam radikal itu di bawah 0,02% populasi muslimin sedunia, tapi dianggap wajahnya yang itu. Jadi Islamofobia gitu, gara-gara hal itu. Padahal dari 2,2 miliar itu pelakunya tuh nggak ada sampai berapa ratus ribu, tapi itu yang dihitung sebagai wajahnya Islam tuh begitu. Islam seperti itu. Karena Islam sendiri juga berantem sendiri, sibuk sendiri. Masya Allah. Berantem itu karena Mas, karena merasa nggak punya musuh. Padahal kita harus sadar kita tuh punya musuh bersama kan, kemiskinan, kebodohan, kekafiran itu kita musuh. Karena kita nggak punya musuh bersama, akhirnya kita otak reptil kita jalan, musuh saudara sendiri. Nyari, ya benar. Masya Allah. Waduh guys, ini daging semua nih ya. Dari tadi ngomongin tahun baru Hijriah itu bid'ah, ternyata larinya kemana-mana kasanah-kasanah persatuan yang bisa kita dapatkan. Dan teman-teman, perbedaan itu pasti selalu ada. Barusan kita ngobrol, itu selalu itu udah fitrahnya ada perbedaan. Tapi bagaimana sikap kita merespon bahwa perbedaan ini bagian dari fitrahnya saja. Bahkan khazanah keislaman kita kan, kekayaan kita. Oke guys, kalau dirasa ini menarik, monggo silakan share link ini ke circle teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan Ustadz selalu sehat terus. Amin, dan membersamai kita sama-sama karena setiap ada hal yang mungkin bisa menjadi ta'aruf dan jembatan, mungkin beliau bisa kita jadikan rujukan untuk ya mungkin perbedaan itu ada perbedaan pandangan dari angle yang berbeda aja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.